survival of the fittest. Kenapa mereka selalu datang ajak kita debat? Karena hanya itu cara untuk menentukan otoritas. Siapa menang, dia yang harus berhak untuk mengajar. Dia yang harus didengarkan. Makanya di YouTube itu para pengajar itu ngotot terus menerus supaya mendapatkan pengaruh. Otoritas itu peroleh lewat situ. Dirampas, baku rebut otoritas. Karena di situ tidak ada saling mengakui otoritas. Jadi you harus paksa diri siapa yang paling alkitabiah, siapa yang paling hafal, siapa yang paling pintar bahasa Yunani. Itu yang akan didengarkan. Bukan soal benar atau tidak. Itu namanya rimba protestantisme, survival of the fittest. Denom-denom bermunculan, ada yang hilang, ada yang muncul, ada yang hilang, ada yang muncul. Luther, Calvin, dan Zwingli punya ajaran sekarang Protestan modern tidak ikut. Martin Luther itu percaya Maria Assumpta. John Calvin percaya Maria tetap perawan. Zwingli percaya Maria itu perawan abadi. Protestan sekarang tidak ada satu pun. Mereka balik ke Helvidianisme. Itu karena apa? Tidak kontrol tafsir kitab suci. You mau tahu bahasa Yunani, tapi kalau tidak tunduk kepada otoritas yang menjaga kebenaran, selesai. Ya, jadi gini, kalau mereka sudah mengatakan bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan Allah ya. Nah, ketika semuanya udah ditetapkan Allah, apakah masih bisa ada dosa? Karena kan dosa itu menyimpang dari kehendak Allah. Wong kita coba jalan kehendak Allah, apakah masih ada dosa mau kalau kayak gitu? Ya, itu konsekuensi moral, konsekuensi logis, tindakan moral menjadi ilusi. Tidak ada. Orang tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Kalau saya pergi bunuh orang, saya kan sudah dipredestinasi untuk bunuh orang. Tidak bisa, saya tidak bertanggung jawab, saya dipredestinasi loh. Coba ada Calvinis di sini naik supaya kita omongin. Kamu kan sudah dipredestinasi, ditetapkan, atau dipilih. Terus kalau kamu jadi pahlawan dan apa, saya tidak perlu puji kau, karena itu Tuhan yang atur kau. Ya, jadi tindakan moral menjadi ilusi, absurd. Ya, itu konsekuensi logis. Buat apa kalau kamu jadi hebat dan bantu banyak orang? Ya, kau sudah ditentukan oleh Tuhan. Tidak ada kehendak bebas di situ. Tidak ada apa-apa. Tuhan sudah atur semua. Orang yang pergi pencuri dan korupsi, ya, dia sudah dipredestinasi untuk korupsi. Buat apa marah-marah kepada dia? Jadi moral, karena semua sudah ditentukan oleh Tuhan, pilihan moral tidak ada. Jadi orang tidak perlu dipuji kalau dia baik dan tidak perlu dikecam kalau dia buruk. Itu Tuhan semua yang buat. Dan masalahnya, Tuhan adalah sumber kejahatan. Nah, itu kalau bukan penghujatan terhadap Tuhan, itu apa lagi? Seperti tadi diangkat oleh De Gea. Yang menjadi sumber kejahatan itu iblis, bukan Tuhan. Kalau Tuhan Calvin, dia Tuhan sumber sekaligus. Sumber kejahatan, sumber kebaikan. Itu Tuhan apa model begitu? Itu hanya Tuhan Calvin saja. Yang jadi pausnya orang-orang Protestan kebanyakan di Indonesia. Ya, turunan VOC Belanda. Situ akarnya. Makanya Tuhan kalian jadi monster. Coba pikir baik-baik. Suruh itu pendeta suruh deking garis, pikir baik-baik dan buang itu Calvinisme. Pindah apa kok begitu, kampung Denom ada banyak, itu pindah sih. Ya kan, menurut saya begitu. Calvinisme itu paling, tapi kita tidak bisa lawan mereka karena prinsipnya sola scriptura, lalu proof textingnya rapi. Nah, tanggapan kita yang orang Katolik, koherensi intertekstual saja belum tentu kebenaran. Koherensi saja belum. Itu memang logika internal, tapi belum tentu benar. Kebenaran yang sejati itu kesesuaian antara apa yang ada dalam pikiran dengan apa yang ada dalam kenyataan. Antar teks bisa koheren sekali, tapi apakah itu sesuai dengan kenyataan? Nah, itu masalahnya. Koheren sekali, koheren saja belum tentu benar. Kebenaran pasti koheren, tapi koheren saja belum tentu benar. Dia memang logis, sehingga banyak orang lari ke Calvinis karena itu. Logikanya rapi, proof textingnya rapi. Ya. Lu mau cari ayat, Calvinis siapa yang tidak bisa sodorkan ayat? Bisa, tapi sodor-sodor ayat belum tentu benar. Ya. Koherensi belum berarti kebenaran. Kalau sudah koheren, sekarang kita periksa kepada realitas. Nah, sampai situ Calvinisme jatuh panjang. Karena mereka mengabaikan belas kasih Tuhan. Mereka hanya ambil sisi satunya saja, keadilan. Selesai, pincang. Berdiri satu.